Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Edi Febriana dari kelas 1 MPIB. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang perkembangan sosio-emosional pada masa remaja. Keluarga, otonomi, dan attachment. Otonomi remaja bukanlah sebuah dimensi kepribadian tunggal yang secara konsisten tampak dalam setiap perilaku. Ada 4 dimensi dalam otonomi remaja, diantaranya yang pertama, kebebasan pada kegiatan di luar, yang kedua, kegiatan yang berhubungan dengan usia, yang ketiga, pandangan orang tua mengenai penilaian, dan yang terakhir ada kegiatan dengan akibat pada status. Konflik orang tua dengan remaja. Yang pertama, konflik dengan orang tua meningkat pada awal masa remaja. Konflik semacam ini biasanya masih ringan, yang dapat membantu fungsi perkembangan yang positif untuk menghasilkan jati diri. Yang kedua, ada konflik orang tua remaja berkurang pada akhir masa remaja. Yang selanjutnya ada relasi teman sebaya. Teman sebaya adalah anak-anak atau remaja dengan tingkat usia atau tingkat kedewasaannya yang sama. Salah satu fungsi utama dari kelompok teman sebaya adalah untuk menyediakan berbagai informasi mengenai dunia di luar keluarga. Identitas diri. Identitas diri adalah identitas yang menyangkut kualitas atau eksistensi dari subjek, yang berarti bahwa subjek memiliki suatu gaya pribadi yang khas. Identitas diri menurut Erikson adalah pencapaian pribadi utama di usia remaja dan sebagai langkah penting menuju sosok dewasa yang produktif dan berguna. Definisi perkembangan emosi. Perkembangan menunjuk pada perubahan dalam bentuk bagian tubuh dan integrasi sebagai bagiannya ke dalam satu kesatuan fungsional bila pertumbuhan itu berlangsung. Intinya bahwa pertumbuhan dapat diukur sedangkan perkembangan hanya dapat dilihat gejala-gejalanya. Perkembangan dipersyarat adanya perkembangan. Emosi adalah suatu keadaan kejiwaan yang mewarnai tingkah laku. Emosi dapat juga diartikan sebagai suatu reaksi psikologis yang ditampilkan dalam bentuk tingkah laku, gembira, bahagia, sedih, berani, takut, marah, haru, dan lain-lain. Biasanya emosi muncul dalam bentuk luapan perasaan dan surut dalam waktu yang singkat. Karakteristik perkembangan emosi remaja. Menurut Buhler tahun 1972, ciri-ciri emosional remaja menjadi 2 rentang usia. Yang pertama, ciri-ciri emosional pada usia 12-15 tahun. Yang A, cenderung banyak murung dan tidak dapat diterka. B, bertingkah laku kasar untuk menutupi kekurangan dalam hal rasa percaya diri. C, kemarahan biasa terjadi. D, cenderung tidak toleran terhadap orang lain dan ingin selalu menang sendiri. Yang E, mulai mengamati orang tua dan guru-guru mereka secara objektif. Yang kedua ada ciri-ciri emosional remaja pada usia 15-18 tahun. Yang A, pemberontakan merupakan ekspresi dari perubahan yang universal dari masa kanak-kanak menuju dewasa. B, banyak remaja mengalami konflik dengan orang tua mereka. C, seringkali melamun memikirkan masa depan mereka. Yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Yang pertama, perubahan jasmani atau fisik. Yang kedua, keadaan anak. Yang ketiga, lingkungan keluarga. Yang keempat, perubahan dalam hubungan dengan teman-teman. Yang kelima, perubahan dalam hubungannya dengan sekolah. Dan yang terakhir, ada perubahan atau penyesuaian dengan lingkungan baru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.